Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal TKA Biologi. Yuk, kita mulai. Kita mulai dengan membahas soal berikut. Sindrom Stevens-Johnson atau disingkat SSJ merupakan penyakit kulit dan mukosa yang berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian. Sel-sel kulit bagian epidermis mengelupas dan memisahkan diri dari dermis. Dengan gejala bercak kemerahan, pendarahan di bawah kulit melepuh seperti luka bakar sampai terkelupas. SSJ bukan merupakan penyakit menular, tetapi dipicu antara lain oleh hipersensitivitas terhadap obat tertentu. Bagaimana mekanisme pertahanan tubuh pada penderita sindrom tersebut? Pilih semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Imunoglobulin G berperan dalam pertahanan tubuh sekunder terhadap antigen yang sama ketika masuk lagi ke dalam tubuh. Imunoglobulin M mengikat antigen menjadi gumpalan atau diaglutinasi agar mudah difagositosis oleh makrofag. Imunoglobulin E yang menempel pada sel mast dan bereaksi dengan antigen sehingga memicu reaksi alergi pada jaringan tubuh. Sel yang terinfeksi antigen menghasilkan sejenis protein yang akan berikatan dengan sel yang tidak terinfeksi untuk mencegah perbanyakan antigen. Yang terakhir, antibodi yang terbentuk dalam plasma bekerja sama dengan protein komplement untuk melisis sel asing yang masuk ke tubuh. Nah, teman-teman, di sini kita diberikan studi kasus berupa sindrom Stevens-Johnson atau SSJ. Nah, teman-teman, saya tahu banget kalau SSJ atau sindrom ini tidak umum dibahas di SMA, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, bagaimana cara untuk mengerjakannya? Nah, mengerjakannya itu sebenarnya cukup sederhana. Memang seakan-akan soal ini kalau tidak dibaca hati-hati menanyakan bagaimana kok ada reaksi, gimana kok ada mekanisme reaksi imun yang menyebabkan si SSJ ini. Tapi kalau kita perhatikan lagi pertanyaannya, bagaimana mekanisme pertahanan tubuh pada penderita sindrom tersebut? Gitu. Jadi, sistem imun apa yang terjadi pada orang yang menyandang SSJ? Gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena pada dasarnya gitu ya, yang namanya SSJ itu memang ditimbulkan karena hipersensitivitas, gitu ya. Atau bahasa yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita sebut ini sebagai alergi. Tapi ingat bahwa alergi itu adalah proses yang memang lumrah terjadi di tubuh, gitu ya. Yang tidak lumrah adalah jika alergi ini terjadi untuk zat-zat yang seharusnya itu normal-normal saja, gitu ya. Misalkan konsumsi obat tertentu yang seharusnya oke-oke saja, tapi dianggap tubuh sebagai musuh. Nah, itu bedakan dengan istilah hipersensitivitas, gitu ya. Nah, teman-teman, SSJ itu sebenarnya adalah penyakit yang pada dasarnya itu adalah si cell mediated. Gitu. Nah, maksudnya cell mediated apa? Nah, kita balik ke si teori mengenai sistem imunitas. Nah, sistem imunitas itu pada dasarnya bisa kita bedakan menjadi 3 lapisan atau 3 benteng, gitu ya. Ada lapis yang pertama, kemudian ada lapis yang kedua, kemudian ada lapis ketiga. Oke ya. Lapis pertama dan kedua, nah ini yang kita sebut sebagai yang tidak selektif, gitu ya. Atau istilahnya disebut non-spesifik, gitu. Jadi kalau
mencurigakan, serang gitu ya, atau semuanya nggak boleh masuk gitu. Contohnya itu adalah lapisan pertama. Lapisan pertama contohnya adalah kulit yang sehat gitu ya, atau tidak ada bukaan. Jadi si zat-zat asing yang ada di luar gitu ya, termasuk polutan, itu tidak boleh sembarang masuk ke dalam tubuh. Itu bakteri juga sama. Nah, itu contoh singkat untuk yang lapis 1. Kalau lapis 1 itu jebol gitu, misalkan ada luka pada kulit, maka si antigen atau bakteri atau virus itu akan menghadapi pertahanan lapis kedua, yaitu reaksi inflamasi atau peradangan. Oke ya. Nah, jadi maksudnya dia non-spesifik adalah mau bagaimanapun siapa yang masuk, kalau dia antigen asing gitu ya, dia akan meradang. Oke ya. Nah, dari sini, kalau sampai ini jebol lagi gitu ya, lapis kedua itu dia tembus, nah maka dia akan menghadapi imunitas lapis ketiga. Nah, ini yang kita sebut sebagai sistem imunitas yang sifatnya spesifik. Kenapa spesifik? Karena harus ada proses pengenalan terlebih dahulu. Sel tidak bisa serta-merta kayak, oh ini mencurigakan, serang gitu ya. Nah, sel harus semacam bersalaman dulu gitu ya, atau kontak dulu, kemudian dikonfirmasi, baru dia bisa bereaksi. Oke ya. Nah, ini lapis ketiga, ini dilakukan oleh si limfosit. Gitu ya. Nah, limfosit ini ada limfosit B sama limfosit T. Nah, limfosit B ini yang kita sebut sebagai kekebalan yang sifatnya humoral, sedangkan yang T ini yang kita sebut sebagai cell mediated. Gitu ya. Bahasa Indonesianya, untuk limfosit B itu adalah kekebalan cairan. Sedangkan yang T itu diperantarai oleh sel. Nah, maksudnya bagaimana? Singkatnya, ketika limfosit B ini aktif, maka B ini bisa membelah jadi dua jenis, yaitu B plasma dan B memori. Gitu ya. Jadi B plasma ini yang nantinya bisa menghasilkan antibodi atau yang bisa kita sebut juga immunoglobulin. Gitu ya. Atau saya singkat di sini sebagai IG. Oke ya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan tadi gitu ya. Di pilihannya itu menyebutkan imunoglobulin. Nah, berarti salah dong, Kak, kalau misalkan kayak gitu. Karena saya sudah mention tadi di awal bahwa SSC itu adalah sindrom yang berkaitan dengan cell-mediated immunity. Nah, sekarang kita cek dulu. Cell-mediated immunity ini dilakukan oleh limfosit T. Oke ya. T di sini ada beberapa tipe. Ada T yang sifatnya sitotoksik atau nama kerennya disebut killer gitu ya. Kemudian ada si memori juga. Kemudian ada juga regulator. Dan yang membantu semua serangkaian proses B ataupun T, kita ada yang namanya helper. Jadi ini semacam mengonfirmasi gitu ya. Nah, kita akan bahas tentang SSC, berarti kita fokus ke sitotoksik atau yang si killer tadi, gitu ya. Nah, sitotoksik atau killer, kenapa disebut cell mediated? Karena tugasnya T killer itu adalah untuk membunuh sel yang terinfeksi. Paham ya, gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada sel yang terinfeksi, maka sel akan semacam memberikan sinyal, katakanlah misalkan ada apartemen, kalau ada yang kebobolan gitu ya, maka si apartemen ini akan muncul semacam bendera dari balkonnya gitu ya. Nah, si T killer itu akan langsung bunuh si sel itu. Tujuannya apa? Agar si pembobol ini atau si virus ini itu tidak bereplikasi dan akhirnya menginfeksi sel-sel sehat di sekitarnya gitu ya. Jadi itu kerjanya si T killer. Nah, si orang yang menyandang SSC, di sini dikatakan ini masalah di cell mediated immunity-nya. Artinya, si T killer ini justru menyerang si kulit. Gitu ya. Jadi, di sini lihat ada kalimatnya, sel-sel kulit bagian epidermis itu mengelupas. Gitu ya. Nah, ini adalah
reaksi yang terjadi dari itu. Oke ya. Maka jika seseorang punya hipersensitivitas terhadap obat tertentu, maka si tubuh itu akan mengenali obat tersebut sebagai musuh. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya tubuh akan menyerang dirinya sendiri. Begitu ya. Nah, tadi sudah dibilangkan kalau misalkan ini adalah cell mediated. Sehingga sebenarnya kita bisa langsung coret yang pernyataan pertama, kedua, sama ketiga. Gitu kan ya, karena itu ngomongin imunoglobulin. Kemudian kalau kita cek untuk pernyataan yang keempat sama kelima, nah di situ bilangnya, oh yang kelima bahkan itu bilangnya antibody gitu ya. Nah itu coret juga. Yang keempat di sini dibilangnya sel yang terinfeksi antigen menghasilkan sejenis protein yang berikatan dengan sel yang tidak terinfeksi untuk mencegah perbanyakan antigen. Nah ini kan bukan kejadian yang terjadi terkait dengan sistem kerjanya si T killer. Nah, jadi bagaimana cara menjawab soal ini? Sebenarnya simpel. Ini hanya menanyakan mekanisme pertahanan tubuh pada umumnya. Begitu ya. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan dengan teori mengenai si imunoglobulin. Nah, berarti ini adalah sistem pertahanan imun gitu ya, pertahanan tubuh, maaf, yang berkaitan yang ada di tubuh manusia gitu ya. Nah, dengan demikian, untuk menjawab yang 1, 2, 3 yang tadi, teman-teman harus familiar dulu dengan tipe-tipe dari imunoglobulin. Nah, imunoglobulin itu ada cukup banyak gitu ya, dan itu biasanya simbol-simbol seperti IgA, IgE gitu, IgM, IgG, dan seterusnya. Nah, tapi saya biasanya punya trik gitu ya, biar ingatnya itu lebih gampang. Nah, ada yang namanya IgA, kemudian ada yang namanya IgE. Nah, biasanya saya pisahkan. Kemudian ini IgM, kemudian ini IgG, dan diakhiri dengan IgD. Oke ya. Nah, ini yang berdasarkan kemudahan untuk mengingatnya, gitu ya. Jadi, untuk antibodi A atau imunoglobulin yang A, ini A itu air, gitu. Nah, berarti teman-teman, ini adalah imunoglobulin yang ditemukan pada cairan, gitu, atau air, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan air mata gitu ya, atau air susu ibu gitu. Nah, teman-teman, tahukah kalau misalkan di ASI gitu ya. Nah, itu di 3 hari pertama itu ada yang disebut sebagai kolostrum. Nah, kolostrum ini adalah ASI yang mengandung IgA gitu ya. Ini adalah bentuk pemberian sistem imun gitu ya. Jadi ini sistem imun yang pasif alami, diberikan dari orang lain. Gitu ya, dari ibu ke anak. Nah, untuk yang E, ini saya presetkan jadi alergi, gitu ya. Nah, jadi ini adalah imunoglobulin atau antibodi yang berperan pada saat ada proses alergi. Nah, bagaimana dengan yang M dan G? Ini agak maksa, tapi ini dijamin cepat ingat. IgM itu adalah imunoglobulin yang berperan pada saat infeksi pertama, gitu ya. Kemudian yang G itu adalah pada saat infeksi yang kedua atau selanjutnya, yang setelah yang pertama, gitu. Jadi misalkan sakit flu, terus udah sembuh, terus kena lagi. Nah, itu IgG kedua, gitu ya. Imunitas primer dengan sekunder. Bagaimana dengan yang D? IgD itu biasanya kalau teman-teman di sekolah gitu ya bahas kunci jawaban itu biasa ngomong, oh jawabannya apa? B. D. B gitu kan. Jadi bunyinya sama. Nah, ini adalah imunoglobulin yang ditemukan pada limfosit B. Gitu ya. Jadi mudah sekali untuk diingat. Oke ya, teman-teman ya. Nah, dengan demikian sekali lagi yang ditanyakan pada soal itu adalah mekanisme pertahanan tubuh pada penderita sindrom tersebut. Berarti pada dasarnya adalah ya udah apa sistem imun yang ada di tubuhnya dia, gitu ya. Nah, terlepas dari mekanisme penyebabnya, gitu. Nah, yang kita lihat yang cek yang pertama, IgG, nah G2 gitu ya, berperan dalam pertahanan tubuh sekunder, gitu ya, terhadap antigen yang sama ketika masuk lagi ke dalam tubuh. Nah, ini jawabannya berarti benar ya, oke ya. Kemudian yang kedua, imunoglobulin M mengikat antigen menjadi gumpalan atau diaglutinasi agar mudah difagositosis oleh makrofag. Nah, teman-teman,
kalau yang ini gitu ya, ini sebenarnya berkaitan dengan bentuk dari si antibodi. Nah, yang bentuk antibodinya unik itu adalah M dengan A gitu ya. Yang umumnya yang namanya antibodi itu bentuknya kira-kira seperti ini, seperti huruf Y gitu ya. Kemudian di ujungnya itu ada 2 capitan. Nah, ini akan berinteraksi dengan si antigen. Nah, kalau yang si A itu modelnya kayak gini gitu ya. Sedangkan kalau yang si M, nah itu ya kayak gini gitu ya. Nah, maka fungsinya itu adalah untuk mengumpulkan atau mencapit atau berinteraksi dengan banyak sekali antigen. Jadi, proses itu mengaglutinasi gitu ya. Jadi, untuk yang kedua itu benar. Imunoglobulin E yang menempel pada sel mast dan bereaksi dengan antigen sehingga memicu reaksi alergi gitu ya. Nah, ini E alergi itu udah benar. Dan sel mast itu teman-teman bisa temukan pada pembahasan mengenai inflamasi. Nah, jadi ketika ada luka yang terjadi, maka sel mast itu akan memberikan bahan kimia berupa histamin untuk memberikan reaksi alergi gitu ya, untuk pelebaran pembuluh darah dan seterusnya. Oke ya, jadi berkaitan. Nah, bagaimana dengan sisanya? Nah, untuk yang keempat, sel yang terinfeksi antigen menghasilkan sejenis protein yang akan berikatan dengan sel yang tidak terinfeksi untuk mencegah perbanyakan antigen. Nah, ini maksudnya apa? Nah, mungkin ini cukup jarang dibahas gitu ya di buku-buku teks. Ini yang kita sebut sebagai interferon. Nah, apa itu interferon? Interferon itu bahasa gampangnya adalah antivirus. Jadi ketika ada sel gitu ya, dia terinfeksi oleh virus, oke ya, dia terinfeksi oleh virus gitu ya, maka si sel ini akan memberikan informasi ke teman-teman di sekitarnya gitu ya. Jadi dia akan mengeluarkan zat yang kita sebut sebagai interferon. Dampaknya apa? Dampaknya sel yang menerima interferon, nah ini akan tahu, oh berarti lagi ada serangan di sekitar kita. Maka kita harus udah siap dengan peralatannya gitu ya. Ada berbagai macam enzim dan bahan-bahan kimia lain untuk pada dasarnya mencegah virus itu bisa bereplikasi di sel yang baru gitu ya. Nah, berarti ini memang terjadi di sistem tubuh yang normal juga gitu ya. Dan ini tidak terlepas untuk penyandang si SSC. Oke ya. Kemudian yang terakhir, antibodi yang terbentuk dalam plasma bekerja sama dengan protein komplement untuk melisis sel asing yang masuk ke tubuh. Nah, teman-teman, ini juga adalah protein komplement yang tadi, ini adalah interferon. Mereka berdua itu adalah contoh untuk pertahanan lapis kedua setelah inflamasi, gitu ya, selain inflamasi. Gitu. Jadi ini nggak peduli apa gitu ya, pokoknya dia akan keluarkan. Nah, protein komplement itu semacam sistemnya itu seperti bom, gitu ya. Kenapa disebut komplement? Karena dia akan saling melengkapi, gitu ya. Jadi dia akan semacam mainan susun balok gitu ya. Jadi dia akan pasang gitu ya untuk menjalankan sebuah reaksi kimia yang berantai gitu. Jadi biasanya kalau ada sel diberikan tanda gitu ya sama si antibodi, maka nanti akan ada protein komplement yang nempel gitu ya. Kemudian di sini akan ada reaksi kimia lainnya gitu ya. Pada dasarnya ini akan memberikan efek sel itu pecah gitu ya. Nah, itu adalah yang kelima. Dan ini umum terjadi gitu ya di sistem tubuh kita. Antibodi yang terbentuk dalam plasma bekerja sama dengan protein komplement untuk melisis atau memecah sel asing yang masuk ke tubuh. Maka yang kelima juga benar. Nah, berarti teman-teman hati-hati dalam membaca dan memahami soal ya. Dengan demikian, jawaban untuk soal ini adalah benar semua. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video pembahasan soal-soal TKA Biologi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar!